Assalamualaikum teman-teman. Setelah sekian lama saya vakum karena banyak sekali kesibukan saya sendiri, kali ini saya coba berlanjut untuk memberi tips seputar cara memasang kerah rever ataupun cara membuat kerah rever. Langsung saja teman-teman, di sini sudah ada baju. Nah, yang pertama kita lipat menjadi dua bagian. Di bagian ujung depan ini saya menyebutnya sebagai lapisan. Untuk lebar lapisan untuk kerah rever bervariasi antara 3 sampai 4 cm. Di sini saya buat 3,5 cm dengan bentuk kerongan di bagian layar depan membentuk persegi seperti ini. Untuk polanya nanti teman-teman bisa cek video yang ada di pojok atas ini untuk pola kerah revernya ataupun pola kerongannya, atau kalian bisa juga cek di kolom deskripsi yang ada di bawah ini. Dan 18 cm sebagai penanda untuk panjang kerahnya. Untuk lebar daun kerahnya bervariasi teman-teman menurut selera si customer ataupun si penjahitnya sendiri. Ada yang bisa lebar sampai 5 cm. Di sini saya hanya buat sampai dengan 4 cm saja. Karena bervariasi maksimal 5,5 cm. Langkah yang selanjutnya kita ukur di bagian kerongan untuk membentuk atau mencari panjang kerahnya. Jadi sebelum kita memotong kain keras, kita ukur dulu untuk hasil jadi di kerongan badannya. Caranya seperti ini. Dari bagian badan depan atau bagian manisan ya, saya menyebutnya manisan seperti itu. Lalu ujung siku kita ketemukan dengan ujung siku seperti ini. Kemudian kita putar polanya mengikuti kerongan sampai dengan badan belakang seperti ini teman-teman. Nah, jadi pelan-pelan. Nah, di sini ketemu angka 16,5 cm. Di sini ya teman-teman, antara angka 17 dan 16, jadi ada 16,5 cm. Kita coret menggunakan ballpoint. Berikutnya kita siapkan kain keras. Nah, di sini saya menggunakan kain keras jenis M10. Teksturnya lembut, agak tipis dari M33. Untuk harganya lumayan relatif murah. Nanti teman-teman bisa dapatkan di link yang ada di deskripsi yang ada di bawah ini. Kita akan mengambil dengan serat serong teman-teman. Jadi kita lipat membentuk seperti ini. Nah, setelah itu baru kita jiplak pola, kita sejajarkan di angka 16,5 cm sesuai ukuran yang kita dapatkan di awal tadi. Setelah itu kita potong mengikuti garis bolpen yang sudah saya buat. Kita jarum pentul supaya tidak geser teman-teman. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk memotongnya kita tinggal mengikuti garis, tidak usah dikasihkan kampu karena ini adalah hasil jadi. Nanti untuk kampunya kita tambahkan sendiri saat kita gosok atau kita tambahkan di bagian kainnya. Langkah yang selanjutnya teman-teman, kita genit di bagian tengah-tengah. Ini jatuhnya nanti posisi pas di tengah-tengah badan belakang. Kemudian kita potong bagian lapisannya. Nah, di sini saya menggunakan Vaseline Sutra yang berwarna hitam. Untuk seratnya kalian bisa perhatikan baik-baik ya. Jadi ini adalah serat mujur, tidak ada molornya. Kita ambil yang ada stripnya. Jadi agak malang seperti ini, supaya nanti hasilnya bisa lentur mengikuti kemiringan di bagian kain keras yang ada di luar. Kita lipat seperti ini teman-teman. Lalu kita letakkan untuk bagian kain kerasnya seperti ini. Lalu untuk cara potongnya kita lebihkan 1 cm untuk kampunya. Jadi semuanya kita lebihkan 1 cm. Seperti itu ya. Setelah pas hasilnya akan seperti ini. Lalu kita ambil jarum penitinya atau jarum pentulnya maksud saya teman-teman. Nah,
Untuk kainnya di sini karena kain polos ya teman-teman, kain polos seperti ini. Jadi misalkan teman-teman sisa kainnya agak banyak, saya sarankan untuk mengambil seratnya serong juga. Seperti ini ya, kita tes. Nah, untuk hasil serongnya seperti ini kita tarik. Nah, jadi dia agak strip supaya nanti hasil lengkungan di bagian leher itu bisa rapi dan bisa bagus. Seperti itu ya teman-teman. Kita halus atau kita rapikan terlebih dahulu untuk bahan dasarnya. Kemudian kita letakkan kain kerasnya membentuk miring atau serong seperti ini. Saya perhatikan atau saya atur ulang. Jadi kita letakkan kain kerasnya membentuk serong seperti ini. Setelah pas, baru kita gosok dengan suhu yang maksimal teman-teman, supaya daya rekat yang dihasilnya itu bisa maksimal juga dan bisa bagus. Oke, seperti itu. Usahakan saat menempel kain keras atau keras seperti ini, usahakan lemnya rata. Jadi kita ulangi seperti ini ya, supaya hasil lemnya rata. Setelah itu kita tempel juga untuk bagian lapisannya atau kain Vislin Sutra yang berwarna hitam. Di sini saya menggunakan serat yang serong juga sama ya. Jadi untuk kelenturan di bagian lehernya bisa bagus hasilnya. Kita tempel juga, kita gunakan setrika dengan suhu yang tidak terlalu panas juga, karena untuk Vislin jenis ini yang saya gunakan, kalau suhunya terlalu panas dia akan kalah atau meleleh ya teman-teman. Sip. Setelah itu baru kita potong terlebih dahulu di bagian yang ada kain kerasnya. Nah, di sini kita lebihkan kampuh 1 cm teman-teman. Karena tadi untuk potongan kain kerasnya kita potong pas. Jadi di bagian kainnya ini kita lebihkan 1 cm. Keliling ya, semua kita lebihkan 1 cm. Dan untuk bagian lapisan atau bagian Vislin Sutranya kita potong pas mengikuti bentuk potongan Vislin yang kita potong di awal tadi. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Untuk langkah yang berikutnya, nah di sini sudah kita potong, kita lipat di bagian bawahnya terlebih dahulu. Ini kita lipat dengan lebar 1 cm, sesuai dengan lebihan kampuh yang kita buat tadi teman-teman. Oke ya. Kemudian lipat juga di bagian sampingnya atau di bagian sisi bawah yang sebelah kiri terlebih dahulu, kemudian nanti lanjutkan di sebelah kanan. Setelah kita lipat atau kita setrika, hasilnya seperti ini. Kita akan jahit melingkar atau memutar sampai dengan bagian sisi sebelahnya. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk cara menjahitnya tidak ada trik khusus, kita tinggal jahit muter seperti ini. Sama saat kita menjahit terah atau daun kemeja. Usahakan bagian lebihan atau lipatan bawah tadi keluar setengah sentimeter. Seperti ini. Kemudian untuk sisi atas yang lancip, kita menggunakan bantuan tarian benang supaya hasilnya lancipnya bisa maksimal. Seperti ini kita tarik, kemudian kita masukkan lagi ya teman-teman, supaya nanti saat dibalik benang bisa ketarik sempurna. Saat menjahit seperti ini, posisi jarum tidak usah kita
pepetkan di bagian kain keras, jadi selisihkan kurang lebih 2-3 jarum supaya nanti saat dibalik hasilnya bisa maksimal atau tidak terlalu tebal. Yang sisi sebelahnya sama teman-teman, kita gunakan tarikan benang supaya lebih maksimal saat kita balik. Nah, seperti ini ya, kita masukkan lagi, lalu kita tutup di bagian sisi sebelahnya. Setelah itu kita rapikan kampunya, kita kenip sedikit di bagian yang berbentuk siku atau di ujungnya. Lalu di bagian atas sisakan kampuh 0,5 cm. Oke, bisa dipahami ya teman-teman sampai di sini. Nah, setelah itu baru kita setik terlebih dahulu di bagian lapisan atau yang bagian dalam atau yang kita tempelkan Vislin Sutra tadi. Kita setik dari luar seperti ini. Usahakan saat menarik benang seperti ini pelan-pelan saja supaya tidak lepas atau tidak jebol teman-teman. Seperti ini ya, kita tarik pelan-pelan. Nah, seperti ini pelan-pelan saja, tidak usah langsung sekuat tenaga. Nah, setelah jadi hasilnya seperti ini. Untuk setikan itu hanya di bagian lapisan dalam atau yang kita tempel Vislin Sutra, jadi tidak kelihatan dari luar. Kita gosok seperti ini supaya lebih gampang. Nah, ini adalah hasil yang sudah saya gosok. Nah, seperti ini. Jadi lebihan lipatan ini dari kain keras itu keluar 0,5 cm. Bagian pojokan atau siku kita kenip supaya tidak terlalu tebal. Langkah selanjutnya kita tinggal pasang di bagian kerong lehernya. Untuk cara pemasangan kita pasang dari bagian dalam seperti ini. Nah, jadi untuk kerongan kita taruh di bagian dalam. Ini adalah kancing paspol ya teman-teman. Nanti caranya kalian bisa cek di pojokan atas ini atau bisa juga kalian cek di kolom deskripsi yang ada di bawah ini. Kita mulai dari ujung. Nah, seperti ini. Usahakan ujung atau letak siku itu ketemu dengan ujung siku di bagian kerongan badannya. Kita jahit pelan-pelan seperti ini. Oke, sekiranya maju 3 cm ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita kenip di bagian sikunya. Kita kenip bareng antara kerah dan kerongan. Sip. Nah, setelah itu baru kita jahit lanjutkan sampai dengan kenipan. Kita turunkan posisi jarum, lalu kita putar kerah. Kita putar kerah bersama kita putar kerongannya. Kita kenip juga di bagian belakangnya supaya tidak ketarik saat kita tutup. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi saat menjahit seperti ini, posisi jarum tidak usah kita pepetkan di bagian kain keras. Sisakan 1 dengan 2 jarum. Dan juga untuk kenipan bagian tengah usahakan ketemu dengan kenipan kerongan leher bagian belakang supaya hasilnya tidak panjang sebelah. Oke, kita kenip lagi di bagian sisi yang sebelah kiri. Lalu kita lanjutkan untuk menjahit teman-teman. Nah, setelah sampai dengan titik siku, caranya sama seperti di awal tadi. Kita kenip sama-sama antara kerah dan kerongannya. Setelah itu baru kita putar pelan-pelan supaya tidak kelipat atau tidak mengkerut ya teman-teman. Nah, di ujung terakhir ini yang perlu kalian perhatikan. Usahakan posisi berhenti jahitan itu pas dengan posisi kenipan di bagian manisan, supaya hasilnya nanti saat ditutup lebih rapi dan lebih halus. Nah, seperti ini ya. Untuk kenipannya kita bersihkan atau kita buang supaya tidak terlalu tebal. Ini juga kita buang. Lalu di bagian ujungnya kita bersihkan benangnya, kita bersihkan sekiranya yang membuat tebal kita potong seperti ini ya. Kita kepras atau kita ngedip juga.
bagian depan ini, nah kita buang ya teman-teman supaya tidak terlalu tebal, karena ini bahan dasarnya sudah tebal menurut saya. Jadi gimana kita mensiasatinya supaya hasilnya lebih halus dan lebih rapi. Untuk cara menutupnya seperti ini, sama saat cara kita menutup kerasanya, cuma bedanya ini dari bagian dalam. Nah, kita jahit masuk 1 cm, lalu kita putar, kita ulangi dari awal tadi. Nah, ini adalah tips jalanan ya teman-teman, supaya hasilnya tidak meleset. Nah, kita jahit pelan-pelan di sela-sela sambungan antara kerah dan bagian keronganya. Seperti ini. Jangan sampai ketindes untuk bagian kerahnya. Jadi kita jahit di sela-sela sambungan antara kerah dan bagian kerong leher. Seperti itu teman-teman. Kita jahit pelan-pelan seperti ini teman-teman. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kita tutup pelan-pelan, pastikan tidak ketarik sepatu supaya nanti saat ditutup atau saat dilipat itu hasilnya bisa rapi, bisa bersih dan bisa halus. Nah, kita raba seperti ini kan kelihatan teman-teman. Jadi fungsi kita lebihkan 0,5 cm itu seperti ini. Hasilnya lebih rapi, lebih bagus dan lebih tidak terlalu tebal juga di bagian depannya. Nah, seperti ini sampai di ujung kita kunci jahitan. Sip, kita bersihkan untuk benangnya di bagian depan sama kita bersihkan. Nah, ini adalah nanti yang kelihatan dari luar seperti ini. Ini nanti hasilnya akan ketemu di bagian luar. Jadi setian atau tindesan tidak kelihatan, ini bagian dalam. Jadi lebih rapi karena saya hanya lebihkan 0,5, enggak ada ya. Jadi dia lebih halus dan lebih rapi juga. Untuk bagian ujungnya kelihatan halus ya teman-teman. Kita buang benangnya terlebih dahulu. Nah, untuk hasilnya ketika dilipat atau ketika kita gosok, nanti hasilnya seperti ini. Ini sengaja tidak saya gosok ya teman-teman, supaya kelihatan terlebih dahulu. Meskipun tidak kita gosok, secara otomatis bentuk kerah itu akan mapan sendiri seperti ini. Kalau hasilnya pas, dia akan mapan sendiri. Jadi untuk gosoknya kita tinggal mengikutinya saja, tidak terlalu dipaksakan untuk hasil gosokannya. Nah, seperti ini, secara otomatis dia akan mapan sendiri atau akan duduk sendiri. Gimana? Ini pola yang saya share kemarin ya, nanti videonya kalian bisa cek sendiri di kolom deskripsi yang ada di bawah ini. Sip, sip ya teman-teman, sip. Untuk lebar daunnya itu kalian aplikasikan sendiri, asalkan jangan terlalu lebar, maksimal 5 cm lah, udah terlalu lebar untuk maksimal 5 cm. Sip ya. Untuk hasil bagian depannya seperti ini. Kemudian di bagian lehernya dia secara otomatis akan membulat karena kita menggunakan serat serong. Kita coba kasih jarum pentul supaya kelihatan. Kemudian kita coba cek di bagian kerongan badan belakang supaya kalian lebih percaya, lebih kelihatan hasilnya. Kita cek di bagian kerongan badan belakang. Seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi untuk kerahnya dia tidak tidak narik di bagian badan belakang karena dia menggunakan serat serong, secara otomatis hasilnya lebih lentur. Oke, sip. Terima kasih, silakan share, silakan like, silakan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.